Nah, ini Om Babus. Oke, eh Kalau nanyain kabar, mungkin itu adalah oke, pertanyaan template ya, yang setiap hari ditanyakan. siap. Karena itu pasti baik nih, Om Babus nih jarang sakit ya. Nah, sekarang langsung aja nih ya, langsung aja karena seperti biasa ya, Om Babus ini akan membawakan berita atau informasi-informasi tentang perhelatan atau menuju perhelatan Piala Dunia 2022 nih di Qatar. Siap. Oke, nih silakan Om Babus, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mang Dede. Selamat siang Tubrukers Bobotoh. Kali ini masih terus ngegas ya. Kita menyiarkan atau menginfokan kabar-kabari persiapan pernak-pernik persiapan Piala Dunia di Qatar gitu ya. Nah, untuk yang pertama mungkin ini saya bacakan saja sedikit. Ada sampai hari ini ya jam 1 waktu Indonesia bagian Barat sudah ada 18 skuad timnas yang mengumumkan, memamerkan nama-nama timnya gitu ya. Yang pertama Jepang, yang paling pertama banget tuh Jepang, terus selanjutnya Korea Selatan, Prancis, Rusia, Swiss, Saudi, Australia, Brazil, Inggris, Polandia, AS, Wales, Kamerun, Jerman, Prancis, Uruguay, Portugal, dan Belgia gitu. Itu juga ada Wow, 18 timnas ya sampai hari ini jam 1 waktu Indonesia bagian Barat gitu. Sisanya belum nih gitu. nice. Oke. Kita loncat ya langsung ke informasi di kita loncat ke Doha juga. Ini Mm-mm. sebenarnya ini lanjutan dari episode yang dulu nih Mang Dede. Jadi seperti yang kita Yang ketahui kalau Tubrukers lihat episode-episode kita ya yang sebelum-sebelumnya itu kan timnas Denmark itu kan protes nih atas hak asasi manusia, LGBT dan lain sebagainya ke negara tuan rumah gitu kan. Nah di sini Denmark sudah mau datang ke Doha, udah gitu dia tapi secara on progress dia sambil minta izin ke FIFA ya untuk minta izin pakai kaos pelatihan untuk kaos hmm. di pertandingan pelatihan mereka. Tapi ada Hmm. pesan ininya gitu, ada pesan politiknya gitu loh. Isinya itu kontennya hak asasi manusia untuk semua gitu loh. Wow, Jadi sebenarnya menyindir lah, nyindir pekerja imigran yang waktu ngebuat stadion yang banyak meninggal ya gitu ya. Heeh. Nah ini si Denmark menulis itu di kaos pelatihannya. Tapi ditolak gitu sama Dede Tubrukers si permintaan itu sama FIFA karena sudah menyangkut masalah politik yang nggak ada hubungannya sama sepak bola itu sendiri gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Nah jadi Wah, ya tentu saja mereka kecewa seperti biasa gitu cerita. Adapun kalau kita lihat di episode lalu juga kita pernah cerita ya, kan mereka tuh nanti pas di lapangan niatnya mereka mau pakai baju timnas tapi warnanya hitam, bukan yang khas mereka Denmark yang warna merah, tapi warnanya hitam tapi ada pesan politiknya juga di situ gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, mari kita lihat sama-sama apakah mereka nekat mau melakukan hal itu. Nah, kalau melakukan itu nekat ya berarti sama denda, merenya mana aja Betul. gitu didenda ya. Oke, dan ini akan akan diamini bahkan mungkin akan diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya ya. Protes-protes seperti ini dalam kaos timnas nanti ya. Cuman nggak tahu nih kejutannya apakah mereka serius atau enggak ya. Cuman Hmm, banyak hmm. negara-negara Eropa yang akan bersiap ikuti Denmark dan termasuk Belanda juga. Kalau Belanda lebih ke LGBT, kalau Denmark lebih ke hak asasi manusia, pesan politik. Am- Gitu, Mang. Oh, dah. Rame keneh dewa. Ampun. Dan dahsyat ya ini baru terjadi di Piala Dunia sekarang gitu. Piala Yang Dunia lain-lain belum sekarang pernah ya. ada. Bener, bener. Oke, gimana komentarmu Bang Dede? Iya. Oh, ini kalau kalau saya sih ya secara pribadi, Hmm, kalau kampanye terkait kemanusiaan saya sangat mendukung gitu kan. Tapi hmm, ketika dalam sepak bola ada peraturan pesan-pesan yang dikampanyekan, mungkin itu tidak masuk dalam kategori peraturan yang atau tidak boleh dilakukan gitu kan.
Ya. bukan secara pribadi tapi secara peraturan FIFA gitu kan ya, bahwa Ya, tidak ada pesan politik, tidak betul. boleh ada Ya, artinya kalau kalau sepak bola adalah pure hiburan rakyat gitu kan, ya, betul hiburan sekali. masyarakat dunia gitu kan, apalagi Piala Dunia. Betul. Jangan diperkeruh dengan pesan-pesan atau ya pesan-pesan yang bisa ngaramekeun ieu gitu. Betul sekali. Ini teh Jadi jadi ieu naon sih gitu kan. Oke, gitu. Gitu sih Om. Oke, siap, siap. Oke, Boboto juga nih yang mau komen nanti ya setelah live di sini dikomentarin deh apa pendapat Boboto Tubrukers ya mengenai masalah pesan politik maupun ideologis yang lainnya di acara Piala Dunia ini. Oke, kita loncat nih. Ini kabar luar biasa ya dari sisi infrastruktur nih. Saya mau cerita tentang masalah bandara Hamad ya, bandara internasional utamanya di mana di Qatar, di Doha. Jadi bandara itu teh sekarang setelah secara resmi dibuka gitu ya, oleh karena adanya perluasan kawasan gitu. Nah, kawasan yang dibuka ini bisa menampung bisa menampung 58 juta penonton gitu loh. Atau pengunjung yang masuk bandara itu. Tahun 2003 nanti beberapa bulan ke depan itu akan di-upgrade lagi menjadi 75 juta pengunjung si bandara itu teh. Saya menganalisis gitu ya, Mbak Dede ya, kalau tamu Piala Dunia kan target mereka hanya 1,5 juta gitu ya. Iya mah teu euleum ngupgrade-nya sampai 58 juta pengunjung bisa mampu eta bandara. Rudet saya madu. Elem-elem gitu Ya. upgrade. Bener tuh, logikanya kan gitu ya. Bener. Terlalu gitu ya. Bener. Luar biasa pisan elem-elem gitu. Nah, dahsyatnya lagi yang Tekagok, kedua. ya. Tekagok gitu. Nah, dahsyatnya lagi teh yang kedua si bandara itu teh akan dilengkapi dengan istilahnya sih ada satu kawasan namanya The Orchard gitu ya. Seperti di Singapura lah, ada satu kawasan namanya Orchard gitu ya. Nah, di bandara ini mah adanya teh akan disediakan. Apa isinya? Isinya itu seluas 575 meter perseginya itu ada fitur air. Jadi fitur air ini teh jadi siga seaweed meureunnya, tapi isinya seaweed mah kan binatang-binatang laut. Kalau ini mah laut, tanaman tropis gitu loh, kumpulan tanaman tropis yang isinya ada 300 pohon, terus ditanami sampai 25.000 pohon gitu. Jadi kalau dari jenisnya ada 300 pohon jenisnya, tapi ditanamnya itu sampai 25.000 tanaman hutan khas tropis gitu ya. Elem deh ya. Dan itu seluruh airnya, seluruh tenaga airnya, perputarannya apa segala macam udah zero karbon ya. Kasarnya mah dia berani menampilkan ini tidak mengambil listrik yang seperti mainstream biasa gitu ya. Jadi betul-betul sudah dirancang untuk keberlanjutan lingkungan gitu ya. Khususnya masalah karbonnya gitu ya. Wah, saya donasi saya. Ngeri ya. Lamun di Bandung mah lain seaweed nya penuh dengan binatang laut, lain tropis, penuh dengan ini nanti bikin apa? Penuh dengan buaya darat. Buaya darat. Iya di Bandung. Ngeri ya sama. Jadi viral tuh ke Bandung teh. Menuju 23 atau 20. Oke. Oke, itu ya informasi untuk perluasan ya bandara internasionalnya ya untuk menyambut tamu-tamu Piala Dunia ya. Oke, selanjutnya yang terakhir nih berita-berita ringan namun crispy sih dari Qatar. Naon tah. Oke, ini jadi Inggris ya. Inggris itu kan pada berangkat nih, supporter-supporter Inggris sudah mau pada siap-siap berangkat, cuman terjadi katanya ini banyak lagi mogok buruh di bandaranya teh. Jadi kemungkinan akan banyak yang terganggu para supporter yang akan berangkat dari Inggris karena masalah di Inggrisnya di sana. Di Inggrisnya tapi ini Maya. Di Inggrisnya. Di Inggrisnya. Jadi mereka rada terganggu. Jadi tas teh bertumpuk-tumpuk katanya ya.
ribuan tas bertumpuk-tumpuk untuk persiapan masuk ke Qatar katanya. Jadi ini cukup mengganggu juga perjalanan supporter di Inggris gara-gara mogok buruh sana. Padahal Inggris kemarin ya Tubrukers itu ikut protes masalah hak asasi buruh di Qatar gitu ya. Tapi ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Kasus ya. Jadi menurut serikat buruh di sana ya mereka gajinya nggak naik-naik, pekerjaan banyak, numpuk gitunya, capek banget. Jadi artinya nggak sejahtera lah gitu ya. Adapun si perusahaan bandara tidak bisa menaikkan dulu gaji, akhirnya apa ya mogok aja gitu. Pada akhirnya setelah mogok kan berarti rudet kabeh. Terus beberapa puluhan penerbangan juga itu sempat dibatalkan gara-gara masalah itu. Nah ini nggak tahu sampai kapan gitu loh si mogok ini teh. Gitu informasinya menurut para supporter Inggris. Karunya para supporter. Oh iya. Mas. Apalagi jadi, ini ya. Gimana? Oh jadi teriak-teriak hak asasi manusia. Ternyata di negaranya juga mengalami atau iya. Ngerinya Qatar mah edan. Memang meren gitunya kalau kita analisis ya. Jadi untuk menaikkan sebuah brand kadang-kadang hanya cerita Allah nama gitu ya, cek Allah teh dibuat kontroversi dulu gitu. Setelah kontroversi nanti dia makin meningkat, makin viral suaranya dan Qatar semakin malah membuktikan gitu ya. Wah, gila ya. Jadi gila. Ini mah tiket udah 97% lagi loh kemarin itu yang sudah terjual ya. Berarti tinggal 3% lagi. 3%-an. Udah habis satu itu mah, itu 1,5 juta mah. Berarti kan artinya sudah sukses gitu loh. Sudah sukses banget itu mah. Luar biasa itu mah. 80% teh udah paling sukses, Om. Sukses atau gila ini tinggal 3% lagi. 97. Udah beres satu. Capaian apa lagi yang mau dicapai kalau segitu? Udah itu tepuk tangan ya. Gila. Itu teh padahal kontroversinya lagi gila-gilaan gitu kan. Tapi alhamdulillahnya Allah teh begitu ngerinya menceritakannya teh gitu. Membuat skenario-nya ya. Betul skenario-nya gitu ya. Oke. Siap, itu ada paling yang terakhir aja ini sih berita ringan banget ya. Jadi ada trompet biasa lamun orang tahun baru mah geuning supaya trompetnya dari plastik teh geuningan Mang Dede. Terus kan kita tahu ya. Nah, itu tuh sebetulnya kalau di Afrika mah sudah ada dari zaman dulu. Cuman dulu mah dari pakai tanduk gitu ya, cuman zaman berkembang segala macem. Tapi tradisinya masih jalan sampai sekarang. Dulu mah dari tanduk, sekarang dari plastik gitu loh. Nah, si trompet itu kan disebutnya vuvuzela namanya. Vuvuzela. Nah, vuvuzela itu khas negara-negara Afrika. Jadi menurut tradisi mereka itu punya kesan magis gitu ya, dan itu menyemangati orang-orang pemain yang didukung dan lain sebagainya gitu. Terus itu teh selalu dipakai di setiap pertandingan bola terutama, gitu ya. Tapi seringkali sebenarnya alat itu teh mengganggu penonton yang lain atau supporter lawan. Kedua, para pemain nggak ngedenger wasit gitu ya. Terus si komentator yang di stadion juga riweuh gitunya karena banyaknya pisan si suara itu. Memang kenceng banget merenya si ganatinya. Nah akhirnya ada beberapa supporter dari berbagai negara itu minta ke FIFA supaya itu tidak diperbolehkan di Piala Dunia sekarang pada saat Afrika Selatan main gitu loh. Nah pada saat negara-negara Afrika main gitu. Tapi FIFA pada akhirnya masih sampai hari ini ya masih menolak gitu permintaan tersebut karena puguh eta nu ngaramekeun Piala Dunia teh gitu. Jadi artinya nggak bisa. Mereka punya ciri khas ritme yang unik dibanding negara-negara lain untuk meramaikan suasana. Jadi ya untuk sementara FIFA belum menolak gitu ya permintaan tersebut. Tapi diapresiasi gitulah bentuk protes-protes mereka gitu lah. Oke. Itu aja mungkin berita dari kami. Bener. Jadi di satu sisi mungkin dianggap mengganggu ya pertandingan dan supporter menjadi tidak nyaman. Di samping itu juga itu yang meramaikan
sepak bola justru kan. Betul sekali. Menjadi alat untuk ya makan iya naon Iya, dunu kakalu gitu ya. Benar. Tama beda sorangan, Beda niup sorangan, tarompet. niup tarompet, gitu. Seru Om, seru. Oke, ya itu aja Mang Dede, Trubukers yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.